dipersembahkan oleh Kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Tepuk tangan untuk Pak. Dan tentu saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk panelis yang sudah hadir di Q&A malam ini. Tepuk tangan untuk Seni, Shirley, Anahita, Mas Davi Khalid, dan jurnalis kesayangan saya Bang Abdul Kohar. Kita masih ingin berbincang dengan box toleransi. Di segmen sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa ada satu hal yang memang membuat masyarakat seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, itu terkesan dengan sosok Pak Nasaruddin Umar ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Nah, kita akan lihat momen apa sih yang sangat berkesan, bahkan itu viral sampai ke mancanegara. Ini dia. Prof, secara spontan waktu itu di video saya lihat Profesor langsung mencium dahi Paus Fransiskus dan Paus juga langsung mencium tangan Prof. Itu seperti apa sih suasananya kenapa Prof langsung melakukan hal itu, Prof? Jadi ketika saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris, ya, dia nggak respon dengan begitu baik. Tapi saya pernah mendapatkan informasi dia pernah lama di Timur Tengah. Dan saya coba respon beliau dengan bahasa Arab, malah hidup ya. Dia pegang tangan saya, nggak mau lepas gitu. Jadi orang mau jabat tangan, nggak ada waktu karena pegang tangan saya rata-rata tangan kanannya beliau kan. Jadi saya ingat ya orang mewakafkan hidupnya sekian lama ya, umurnya sekian untuk kemanusiaan ya. Yang saya ingat baru itu bapak saya juga kan mewakafkan hidupnya sebagai guru SD di kampung, mengajar satu sekolah 6 kelas. 100-an orang muridnya hanya sendiri. Kenapa nggak ada guru yang tahan pada waktu itu? Karena ada konfrontasi antara DITI dengan tentara ya pada waktu itu, bunuh-bunuhan. Botaknya juga mirip, wajahnya juga. Jadi ibaratnya saya mencium bapak saya sendiri ketika itu. Orang seperti ini sangat luhur. Saya ingat bayangan bapak saya. Akhirnya tidak lama setelah saya cium jidatnya, dia cium tangan saya. Dia nggak mau lepas. Ya, jadi bagi saya, oh kok ini kebalik nih. Mestinya kalau dalam tradisi Indonesia itu yang senior itu mencium tangan ya. Paus Fransiskus sekarang kan sakit, Prof. Apakah sudah sempat berkomunikasi dengan pihak Vatikan terkait dengan update kesehatan Paus atau seperti apa? Ini juga miracle nih. Dia masuk rumah sakit, proses hari yang sama juga masuk rumah sakit. Berbarengan, Prof? Hari yang sama. Apa itu, kontak batin atau gimana? Allahualam. Jadi begitu saya masuk rumah sakit, yang membesuk saya itu kan teman-teman dari Monsinyur dari Katolik, dari katedral datang. Pak, tadi juga Paus masuk rumah sakit. Loh kok janjian gitu kan. Dari situ saya tahu dan memang ya bagi saya pribadi, siapapun orang yang pernah berjasa untuk kemanusiaan, patut untuk kita doakan. Apapun agamanya. Itu mencontoh Nabi kan. Nabi juga pernah banyak mendoakan orang non-Muslim. Nabi bahkan melakukan salat terhadap orang yang belum jelas apakah sudah Muslim atau tidak. Jadi ini apa yang saya lakukan itu mencontoh Rasulullah. Bagaimana menurut Bang Kohar sebagai jurnalis senior yang selama ini juga mengikuti perjalanan karir dan kehidupan sosok Pak Nasaruddin? Ya, gini Prof. Di kita ini kan toleransi sering dibicarakan. Toleransi itu apalagi kalau lagi musim-musim politik. Jadi toleransi itu sering kali menjadi komoditas politik. Padahal kan praktik toleransi sebetulnya juga sudah banyak dijalankan oleh masyarakat. Nah, lalu akhirnya justru yang terjadi kan muncul gesekan-gesekan. Nah, relevansinya untuk saat ini seperti apa toleransi itu mestinya dibangun gitu. Langsung sudah praktekkan aja, tunjukkan saja seperti kayak Prof. Nasaruddin tadi. Toleransi itu bukan diseminarkan, bukan diceramahkan ya. Bukan ditulis dalam buku, tapi bagi saya toleransi itu untuk dipraktekkan, diamalkan. Maka itu saya sekarang ini sedang menggagas di Kementerian Agama kurikulum cinta. Apa yang kami masukkan kurikulum cinta? Pokoknya mengajarkan agama apapun. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, harus mengajarkan agama itu dengan cinta. Jangan mengajarkan agama kepada anak-anak kecil kita, tapi penuh dengan perbedaan, penuh kebencian. Itu bukan mengajarkan agama. Agama sesungguhnya itu semua agama itu adalah mengajarkan kedamaian, ya ketenangan, kesatuan, persahabatan, humanity. Bagi saya humanity is only one, there is no colors ya kan. Kemanusiaan itu sama kok.
kullu mauludin yujadu lal fitrah. Fitrah itu betul-betul hanif, terus nurani yang sama untuk satu sama lain. Nah ini yang kita akan sisir semua kurikulum. Jadi jangan menekankan ayat-ayat, dipotong-potong ayatnya, kemudian memprovokasi kita untuk membenci yang lain, walaupun itu tujuannya untuk mengistimewakan agama sendiri. Ini yang kita harus. Terima kasih, Prof. Kalau Bang Saimik, kenapa sangat serius sekali mendengar Prof menjelaskan soal matematikanya atau soal spiritualnya? Enggak, soal toleransi itu saya sedikit setuju dengan Bang Kohar bahwa sebenarnya tanpa diajarkan manusia itu pada dasarnya ada toleran. Bahkan saya beragama Kristen dengan seorang yang beragama Hindu Bali, rekan saya, kalau janjian setelah jam 6 nyebutnya bada maghrib, padahal nggak ada yang sholat satupun gitu. Artinya ya istilah-istilah itu sebenarnya sudah melekat kepada kita. Justru yang saya mau tanyakan ini, ada beberapa kebijakan, saya nggak tahu dari Kementerian Agama atau dari mana, itu yang menurut saya ya kosmetik. Contoh salam 6 agama. Ini saya pertanyakan gitu ya. Menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu. Apalagi kalau nanti agama yang diakui Indonesia udah 20, itu gimana ya? Salam 20 agama. Ini sebenarnya kebijakan siapa sih, Prof? Saya ingin tahu aja gitu. Kalau menurut saya sebaiknya salam menurut agamanya lalu diikuti oleh salam nasional cukup. Nggak usah assalamualaikum, habis itu shalom, habis itu salam ini. Terus yang kedua, justru hal-hal yang esensi terlewat. Contoh, Jokowi kita kenal ya, itu ya produk politik tadi selalu mengajukan ide-ide toleransi. Tapi dalam pemerintahan Jokowi ada satu SKB 2 menteri yang tidak dibatalkan juga oleh beliau. Sampai hari ini masih berlaku ya, Prof. Nah, itu menurut Prof gimana soal SKB 2 menteri? Karena itu memicu juga konflik horizontal ketika ada pembangunan rumah ibadah. Oke, gitu. Yang pertama adalah terkait dengan 6 salam, yang kedua terkait SKB 2 menteri. Silahkan, Prof. Bagus sekali ya, orang yang berpendapat seperti Adinda itu banyak. Tapi saya kira lebih banyak lagi orang yang tidak keberatan dengan salam itu semua. Bagi saya pribadi kan, universal values itu kan tidak mesti harus ada dasar formalnya kan. Apa yang sudah menjadi universal values, nilai-nilai universal dalam suatu masyarakat itu, sepanjang tidak ada yang keberatan, apalagi kalau sepanjang hal itu merasa diwongke istilah Jawanya kan, what's wrong? Kita memberikan sesuatu yang menyenangkan orang lain sepanjang itu tidak merusak akidah masing-masing. What's wrong? Jadi kita lihat betapa indahnya sebuah komunitas itu. Kalau 6 komunitas itu kita berikan haknya semuanya. Jangan mentah-mentah minoritas, Anda nggak usah saya doakan. Salam itu kan doa sebetulnya kan. Jadi ini sebuah itikat luhur ya. Sekecil apapun popularitas keagamaannya, misalnya Konghucu, you still have right ya. Kalian Anda punya hak sebagai warga negara. Jadi ya terimalah aspek positifnya. Memang mengurangi waktu sedikit kan. Karena itu kan berapa detik dipakai untuk menyebutkan semuanya. Tetapi sebagai adat ketimuran, kearifan lokal kita akan lebih adil, lebih enak itu kalau kita memberikan haknya orang. Sekecil apapun orang itu harus disapa. Jadi yang paling penting itu titik temunya, encounters antara negara dan agama. Sepanjang itu tidak ada yang dilanggar. Dan sepanjang itu memberikan dampak positif demi mempererat hubungan silaturahim satu sama lain, what's wrong? Saya kira nggak ada masalah. Yang pertanyaan kedua ya, Semi tadi, SKB 2 menteri. Begini, Pak Jokowi itu memang, SKB itu kan dulu ada historical background-nya ya kan. Ya, SKB itu kan juga bagi para penggagasnya pada saat kondisi objektifnya pada masa itu mungkin sangat bermanfaat pada masanya ya kan. Nah persoalannya apakah situasi melahirkan SKB itu still exist today, masih ada sampai sekarang ini atau memang sudah nggak ada. Nah dalam kaidah hukum kita itu kan ada yang disebut dengan al-hukmu yadur ma'al illah. Jadi hukum itu eksis bersama dengan penyebabnya, ya, ilatnya. Nah, jadi kalau masyarakat kita nanti menyadari bahwa SKB 3 Menteri itu masih relevan, nah kita akan mengukur lagi secara demokratis ya kan. Jadi itulah konsekuensinya kita hidup dalam masyarakat yang plural.
kita harus menghargai demokrasi. Saatnya kita buka box kembali, Prof. Pilih nomor berapa? Tadi sudah 9, sekarang nomor? Apa ya? 7 lah. 7. Kita buka box nomor 7. Hasanah kehidupan. Baik, hasanah kehidupan langsung saja. Saya lempar kepada sahabat Prof. Mas David. Kalau dibilang sahabat bukan, saya murid beliau. Saya anak beliau. Jadi saya kalau cerita tentang Prof nggak kuat. Karena selama saya mendampingi beliau dalam acara Hasanah Islam, beliau selalu kasih motivasi sama saya. Bahkan beliau mengencourage saya untuk ambil sekolah, ambil S2, ambil S3. Saya respect sekali sama beliau, dan beliau benar-benar orang yang tidak hanya ngomong, tapi benar-benar menunjukkan lewat sikap dan perbuatannya. Saya mohon maaf kalau cerita beliau. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof udah memberikan perubahan dalam hidup saya. Saya melihat bagaimana beliau sebagai seorang guru, sebagai orang tua, banyak memberikan terobosan-terobosan. Banyak memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi saya, Mbak. Contoh ada beberapa terobosan yang Prof lakukan sebagai imam Masjid Istiqlal. Beliau banyak melakukan perapian di masjid. Bahkan ada satu yang sangat fenomenal, terowongan antara dari Masjid Istiqlal dengan katedral. Ini saya seperti dibuka pikiran saya, yang kita berpikir bahwa biasanya masjid itu eksklusif hanya untuk kaum muslimin, ya gereja hanya untuk orang Kristen gitu. Tapi ini dibikin satu jembatan atau terowongan yang menghubungkan antara dua agama. Izin Prof, ini mumpung karena kita ditayangkan di malam turunnya Al-Quran, Nuzul Quran, bagaimana Prof sebenarnya Islam memandang hubungan antara dua agama? Karena pemikiran orang tentang Islam seringkali yang nggak kenal, Islam itu garis keras. Islam itu tidak mengenal nilai toleransi. Bagaimana Al-Quran membicarakan mengenai toleransi? Gitu. Terima kasih banyak Prof. Izin. Hampir tidak ada yang setuju ide gila lah. Kenapa? Itu kan mahal ongkosnya ya. Karena harus di bawah jembatan itu ada rupanya pipa besar bangunan Belanda itu. Pipa PAM. Nah kalau kita membuat terowongan harus lebih dalam lagi. Jadi terpaksa dalam pakai lift turun ke bawah. Saya minta izin ke Pak Jokowi pada waktu Pak ditanya juga kenapa Anda mau membuat terowongan, kenapa bukan jembatan penyeberangan kalau itu memang tujuannya untuk silaturahim, atau dibikin semacam jembatan ditinggikan sedikit ya penyeberangannya di situ supaya nanti orang bisa lalu lalang katedral dengan Istiqlal. Saya bilang Bapak Presiden, yang kita ingin buat bukan terowongan yang menghubungkan dua masjid, tapi yang kita akan bangun adalah ikon. Yang kita akan bangun adalah simbol toleransi yang sangat-sangat unik. Ya, langsung disetujui. Saya setuju pendapatnya Pak Nasir, langsung Menteri PUPR merealisasikan itu. Dan alhamdulillah sekarang ini menjadi betul-betul ikon toleransi yang this is the only one in the world. Saya diundang ke United Nations ya di New York. Beliau juga di Sekjen PBB itu juga menanyakan apa persis pertanyaannya tadi, kenapa itu terjadi ya. Saya bilang kami ingin membuktikan bahwa Islam dan agama Abrahamic religion itu juga punya visi yang sama sih sebetulnya. Nah terowongan ini saya kira satu-satunya terowongan seperti ini. Dan saudara-saudara kita di Katolik itu tidak bisa melakukan acara besar karena nggak ada parkirnya. Waktu dibangun katedral itu lebih 100 tahun yang lampau ya kan. Teman-teman kita di katedral itu bisa menggunakan parkir yang luas itu di Istiqlal. Dan mereka masuk melalui terowongan. Berarti dia nggak memamerkan diri di depan masjid. Karena masuk di masjid, keluar dari terowongan itu pas di pintu katedral. Jadi toleransi melalui join parking, jadi parkir bersama gitu kan. Itu yang kita lakukan. Jadi Mas David ini Mbak, beliau adalah mahasiswa kami di Universitas PTIK Jakarta ya. Saya ajak Mas David, Anda sudah banyak malam melintang di mana-mana. Lebih Anda ambil S2-nya di PTIK supaya Anda lebih wise, Anda diperlukan. Jadi sudah banyak orang pintar, tapi kita perlukan sekarang orang arif. Tidak semua orang pintar itu arif, tapi insya Allah semua orang arif itu pintar.
teman-teman kita di katedral itu bisa menggunakan parkir yang luas itu di Istiqlal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.